Berita Sumsel 24 jam hari ini. Museum Negeri Sumatera Selatan mengenalkan keris Palembang kepada generasi muda. Kegiatan yang dikemas dalam rangkaian pameran bersama ini menghadirkan langsung perajin keris dari bengkel keris CRI Heri Sutanto. Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Palembang terlihat begitu serius melihat proses pembuatan keris Palembang dalam workshop keris Palembang yang digelar dalam rangkaian pameran bersama. Dalam workshop ini menghadirkan bengkel keris CRI Heri Sutanto. Kepada palpres.com, CRI mengatakan perajin keris Palembang saat ini sudah sangat sedikit. Diketahui hanya ada 3 orang termasuk dirinya yang tetap konsisten membuat keris Palembang. Menurut CRI, keris Palembang memiliki ciri khas sendiri seperti gagang atau hulu keris memiliki bentuk dan mengarah sedikit ke kanan. Kemudian cincin keris berbentuk gunungan dan sampir mirip dengan kapal. Diakuinya kendala yang dihadapi perajin saat ini terletak pada bahan yang sulit didapat. Khusus keris Palembang biasanya menggunakan kayu kemuning. Ya, kegiatan hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Kita di sini workshop tentang keris Palembang. Pertama mengenalkan keris Palembang sama khususnya generasi yang muda-muda, karena keris Palembang ini sekarang ini boleh katakan hampir punah. Bahkan bila keris Palembang sendiri itu sudah tidak ada lagi pembuatnya, sudah punah. Nah, tinggal yang ada nih membuat warangka atau sarung keris dan gagang kerisnya. Nah, untuk Palembang sendiri itu cuma tinggal 3 orang, termasuk saya. Tuh, boleh katakan ya hampir tidak ada lagi yang buat. Nah, terutama kalau untuk hulu seperti ini, hulu hulu ludai atau hulu kepala burung ini, itu sudah nggak ada lagi yang buat, kecuali saya nih untuk sementara ini. Nggak tahu kalau yang lain ya. Reporter Sri Devi, juru kamera Firiansa, palpres.com. Pemirsa, Wakil Bupati Pali Sumarjono melakukan tanam perdana buah anggur di Desa Jeramba Besi, Talang Ubi. Penanaman dilakukan sebagai simbol peresmian kampung anggur pertama di Kabupaten Pali. Wakil Bupati Pali, Haji Sumarjono melaunching kampung anggur pertama di Kabupaten Pali yang berada di Desa Persiapan Jeramba Besi, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali belum lama ini. Dalam waktu bersamaan, Haji Sumarjono melakukan penanaman perdana tanaman anggur. Wabub Pali mengapresiasi terobosan yang dilakukan masyarakat di Desa Persiapan Jeramba Besi dalam upaya memperbaiki kehidupan yang lebih baik. Jika sebelumnya menanam anggur sempat diragukan bisa tumbuh baik di Pali, namun berkat inisiatif warga sehingga tanaman anggur mampu tumbuh dan menghasilkan buah yang layak dikonsumsi. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pertanian Pali Ahmad Joni mengaku siap mengawal dan bertekad penanaman perdana anggur bukan hanya sebatas seremoni, namun dibudidayakan dan dikembangkan sehingga memiliki nilai ekonomi tinggi. Reporter dan juru kamera Beri Sandi, palpres.com. Seorang wanita muda nekat menjadi pengedar narkoba. Profesi tersebut dijalani lantaran bisa menggunakan sabu sepuasnya serta mendapat imbalan uang. Nur Hidayatin Nikmah nekat menjadi pengedar narkoba di rumahnya. Wanita muda yang tinggal di Jalan Kancil Putih Ilir Barat 1 ini dijanjikan bisa memakai narkoba sepuasnya serta mendapat imbalan uang. Penangkapan wanita berusia 22 tahun ini setelah mendapat laporan dari masyarakat. Dari hasil penggeledahan, anggota Opsnal Polsek IB1 berhasil mengamankan 2 bungkus plastik transparan berisi butiran putih sabu yang disimpan pelaku di selipan label celana jeans yang ada di dalam lemari pakaian. Kapolsek IB1 Kompol Roy Aprian Tambunan mengaku berhasil mengamankan 3,42 gram sabu-sabu dengan barang bukti tersebut. Pelaku Nur langsung digiring ke Mapolsek IB1 dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dapat informasi masyarakat yang ada di RT 46 Kelurahan Daun di Kabupaten Butet, dan kami cek sempat salah tempat kemarin itu, tapi kita langsung gerak cepat dan mendapati pelaku ini mendapatkan BG dengan berat
3,42 gram. Pasal yang dijerat, Pak? Pasal yang dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114, ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Sementara itu pelaku Nur mengaku nekat melakukan itu karena faktor ekonomi dan bisa memakai sabu-sabu sepuasnya. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Sempat sulit dimintai keterangan, akhirnya pihak Dekanat Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya angkat suara terkait sempat hilangnya nama mahasiswi A dalam daftar mahasiswa yang akan diyudisium Jumat kemarin. Pihak fakultas mengaku tak pernah menghapus nama mahasiswa yang melaporkan oknum dosen Unsri dalam kasus dugaan pelecehan itu ke Polda Sumsel karena namanya tetap ada dalam daftar yudisium sesi kedua. Dalam keterangan pers yang dilakukan usai yudisium Jumat kemarin, Dekanat Fakultas Ekonomi Unsri buka-bukaan terkait hebohnya berita hilangnya nama mahasiswa A dalam daftar yudisium. Pihak kampus mengaku tak pernah menghapus nama mahasiswa yang melaporkan oknum dosen Unsri dalam kasus dugaan pelecehan itu ke Polda Sumsel karena namanya tetap ada dalam daftar yudisium sesi kedua. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi Muhammad Adam, didampingi Wakil Rektor 3 Iwan Setiabudi dan Wakil Dekan 1, 2, dan 3 Fakultas Ekonomi. Masalah tersebut murni karena kesalahan dalam komunikasi. Soalnya karena faktor COVID-19, yudisium terpaksa dibagi dalam 2 sesi, dan nama mahasiswa bersangkutan terdaftar dalam yudisium di sesi kedua sorenya. Pihak kampus menurut Adam akan melihat serta mendalami dulu kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dosen kepada mahasiswanya, karena menurutnya semua telah diatur dalam peraturan akademik. Lapor dan pelaku ya masuk juga sedang di komisi. Artinya benar Pak ya, memang sedang diproses Pak ya? Ya. Kalau kita secara akademik ada aturannya Pak. Ya artinya gini. Pedoman kita megang pedoman akademik universitas. Baik itu ada larangan-larangan bagi dosen. Iya. Kewajiban-kewajiban bagi dosen dan larangan-larangan bagi mahasiswa dan kewajiban bagi Pak, untuk dosen kalau sendiri mahasiswanya sudah bersalah kita hukum, baik Ya. itu dosen juga kita hukum. Artinya ada peraturan sendiri, nanti ada komisi. Iya. Kita kan lagi di dalam nih, Iya. jadi diminta klarifikasi secara langsung kepada yang bersangkutan untuk memberikan keterangan baik itu pelapor maupun pelaku. Dalam aturan akademik itu sudah diatur terkait apa saja tugas dan kewajiban dosen dan apa saja tugas dan kewajiban mahasiswa. Jika memang bersalah, lanjut Adam, tentu pihaknya akan berikan hukuman, baik itu dosen maupun itu kepada mahasiswa. Sementara Warek 3 Iwan meminta kepada media agar memfilter informasi yang didapat, serta tidak mudah menyimpulkan suatu peristiwa. Dirinya juga membantah apa yang dikatakan oleh pihak korban dan BEM-KM Unsri. Dia juga minta agar yudisium tidak dikaitkan dengan kasus pelecehan karena persyaratan yudisium itu sudah baku yang harus dipenuhi. Ditegaskan juga bahwa apapun yang akan ditanyakan oleh awak media kepada pihaknya telah terjawab semuanya dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Saya sedikit menambahkan, jadi terkait dengan semua pertanyaan rekan-rekan wartawan, mohon semuanya sudah dirangkum secara jelas di dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Mohon itu bisa kita belajar bersama. Saya kira semua pertanyaan rekan-rekan wartawan sudah ada di sana semua. Sebelumnya, pihak korban dan BEM-KM Unsri harus bersih tegang dengan pihak Dekanat Fakultas Ekonomi karena mahasiswa yang melaporkan salah oknum dosen di kampus tersebut dengan kasus dugaan pelecehan diduga dihapus namanya dari daftar nama sebagai peserta yudisium. Setelah bersih tegang cukup lama dan sebagian mahasiswa ada yang siap-siap untuk melakukan aksi, akhirnya mahasiswa A diyudisiumkan pada sesi kedua. Untuk itu, BEM-KM Unsri berjanji akan terus mengawal agar hak-hak korban sebagai mahasiswa Unsri tidak terzolimi dan dihambat. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.